Angelina, Marlan Barus, Fidelta Ardana, Hengki, Lamria Putri, Mawar, Nadia Giseli, Rikal Bemanado, Rizka Yuni, Rizky Aryandi, Satria, Surya Padre, Sahroni, Sahyudi, Una Selviana, Widya Sagita, Iqbal Rahmanuddin, Muslihatun Sulyani. Ada lagi yang belum saya panggil? Sudah semua? Bagi yang berapa semoga diberi nanti hidayah hadir tepat waktu kuliah, dan bagi yang sakit semoga cepat sembuh. Sudah? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum bagi kawan-kawan yang belum rapi, silahkan dirapikan, dilihat lingkungan sekitarnya apakah sudah bersih. Kalau belum bersih silahkan dibersihkan terlebih dahulu. Yang tidak rapi pakaiannya silahkan dirapikan. Sudah semua? Sudah? Sebelum kita melakukan aktivitas atau proses pembelajaran, kita akan terlebih dahulu akan menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Saya lagu satu bangsa ya. Satu bangsa, satu
lalu bahwasanya kalau minggu lalu kita belajar tentang kelompok sosial, maka hari ini, pertemuan hari ini kita membahas tentang permasalahan masalah sosial yang ada di masyarakat. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita akan membacakan tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati minggu lalu. Kesepakatan kelas yang pertama, datang tepat waktu atau masuk ke dalam kelas tepat waktu. Yang kedua, menghormati guru dan teman sekelas. Yang ketiga, tidak berbicara saat guru menjelaskan. Dan yang keempat, mengangkat tangan untuk meminta izin terlebih dahulu jika ingin berbicara. Ada 4 kesepakatan di sini. Ada yang mau ditambahkan? Tidak? Kalau tidak, berarti sudah pas ya kesepakatannya? Tujuan pembelajaran. Untuk apa sih kita belajar tentang masalah? Ternyata ada tujuannya. Tujuannya yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian masalah sosial. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah sosial yang ada di lingkunganmu. Oke, ada gambar. Silakan perhatikan gambarnya. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di Indonesia atau di sekitar kita, yang dimana ada di sini masih ada pemulung, masih ya di sini Taurat masih, orang kelaparan masih, ngamen-ngamen di jalanan atau hidup di jalanan masih. Kira-kira menurut kalian apa masalah sosial itu? Apa masalah sosial itu? Permasalahan yang ada di masyarakat, Bu. Ada lagi, Sayudi? Kesenjangan yang terjadi, Bu, di masyarakat. Ya, Sayudi? Ya, Bu. Iya, Bu. Kesenjangan yang terjadi di masyarakat, Bu, akan menimbulkan permasalahan, Bu. Oke. Di lingkungan kalian belajar ini, di kelompok kita ini, apa masalah kalian? Pasti dong, setiap orang punya permasalahan sendiri. Saya saja punya permasalahan hari ini. Siapa yang nggak punya permasalahan hari ini? Hengki, apa permasalahan Hengki? Banyak, Bu. Salah satunya terlambat, Bu. Terlambat tadi ya. Kenapa terlambat? Karena semalam bergadang, Bu. Masalahnya bergadang. Apa akibatnya? Terlambat datang ke sekolah. Satria, apa masalahmu hari ini? Hari ini Satria ngapain tadi, Nak? Dipukul, Bu. Dipukul Ibu Siti. Kenapa? Karena kemarin cabut. Iya, enggak ya? Enggak ya. Jadi setiap orang punya yang namanya masalah. Tidak ada satu orang pun yang tidak bermasalah. Orang gila sekalipun punya masalah. Apa masalahnya? Masalahnya psikologisnya itu terganggu. Kalau lagi kita yang masih sehat walafiat. Jadi semuanya punya permasalahan ya. Kita masuk ke pengertian masalah sosial. Pengertian masalah sosial. Masalah sosial yaitu ketidaksesuaian antara unsur-unsur masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal, terjadinya kesenjangan. Makanya disampaikan terjadinya kesenjangan antara orang
yang ada di masyarakat. Ibu contohkan, misalkan ada seorang siswa yang bernama Bagudung. Bagudung ini orangnya itu ekonominya di bawah rata-rata. Tapi ada siswa saya yang bernama si Satria punya ekonominya di atas rata-rata. Yang dimana si Satria ini menggunakan jam tangan, sedangkan si Bagudung ini tidak menggunakan jam tangan. Terjadinya kesenjangan antara si Satria dengan si Bagudung yang mengakibatkan apa? Tidak sesuai. Terjadi kesenjangan. Oh iya, si Satria orang kaya, dia pakai jam tangan, sedangkan saya deh jangankan jam tangan, makan aja susah. Kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami. Contoh permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Apa contohnya? Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang dimana terjadi ketidakmampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan. Tidak mampu dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti apa? Kebutuhan makan, minum, pakaian, sandang, papan dan lain sebagainya. Tidak mampu. Jadi ketika Anda tidak mampu untuk memenuhi itu, maka Anda merupakan salah satu contoh permasalahan sosial dalam bidang kemiskinan. Paham? Yang kedua, contoh yang kedua, ini yang terasakan atau sering kita lihat di masyarakat. Yang kedua ini pengangguran. Apa pengangguran, Bu? Pengangguran merupakan salah satu contoh dari permasalahan sosial saat ini. Meningkatnya jumlah pengangguran biasanya disebabkan oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat, sedangkan jumlah lapangan kerja yang masih terbatas atau masih sedikit. Jadi pengangguran ini orang yang tidak bekerja, antara nggak ada pekerjaan atau memang malas. Kira-kira orang pengangguran itu kenapa? Karena nggak ada kerjaan atau malas? Malas. Kenapa malas? Nggak ada kerjaan. Karena dua ya, satu malas. Malas lalu kerja. Tapi bagus main slot, main HP, main judi itu dari HP menghasilkan. Nggak mau lalu kerja, capek, duduk situ capek. Kalau memang segala sesuatunya itu capek, sekolah tinggi-tinggi kita ya, supaya nanti kerjalah, jangan jadi sampah masyarakat katornya, jangan jadi pengangguran. Siapa di sini pengangguran? Nggak ada ya. Di sini sekolah semua nih. Sampai di rumah bekerja di apa kerjaan lagi cibiring, Iya. Ya, nyapu rumah dan lain sebagainya. Apa tuh? Nyuci baju. Masuk tidak mampu ya? Iya. Yang ketiga, terjadinya kesenjangan sosial ekonomi seperti ini contohkan terjadi. Yang tadi kesenjangan ini terjadi akibat adanya perbedaan. Apa kesenjangan? Kesenjangan sosial ekonomi merupakan perbedaan jarak antara kelompok atas dengan kelompok bawah, orang kaya dengan si miskin. Bagaikan langit dan bumi, ada perbedaan jarak antara si kaya dan si miskin. Kalau yang kaya, apapun mau dia beli duitnya. Sedangkan orang miskin, jangankan
Apa penyeimbang? Segala sesuatu yang tidak pas di jalurnya. Contoh, saya hendak ke Bimo, jalannya lurus, tapi karena saya ingin melakukan penyimpangan, jadi nggak lurus jalannya. Nah, yang kedua, saya ini laki-laki, ya, perkasa, tapi karena ada kawannya indahai yang ada kemayu-kemayu, maka saya terjadilah permasalahan menyimpang. Dalam ekonominya bagaimana? Dalam sosialnya bagaimana? Kalau dalam ekonominya menyimpang bagaimana? Sama kayak kriminalitas tadi. Saya ingin barang ini, tapi saya nggak mampu. Untuk menggapai ini saya nggak mampu. Bagaimana caranya? Saya menyimpang dari jalan yang benar. Saya mencuri, saya korupsi. Untuk apa? Ketika ada uang saya gapai apa yang saya mau itu. Oh, saya mau ini, saya nggak bisa jalan lurus, saya ambil penyimpangan, korupsi saya. Untuk apa uangnya? Untuk membeli yang saya mau ini. Paham ya, nak? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Tahu? Nggak apa-apa. Kan ingin apa ya? Ekspresinya tadi luar biasa. Memang kadang situasi dan kondisi itu mendukung ya, nak, ya. Kadang sesuatu yang enggak ingin kita ada dari situ ternyata ada. Nggak apa-apa. Namanya kehidupan sosial. Berhidup secara bersosial itu begini. Kadang kita baik seperti ini, ada yang di depan ini. Nggak apa-apa. Cara mengatasi masalah sosial. Caranya bagaimana? Adapun beberapa cara untuk mengatasi masalah sosial yang diantaranya sebagai berikut. Satu, yang pertama, meningkatkan mutu pemerataan pendidikan. Sekolah tinggi-tinggi. Habis S1, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S2, silakan ditingkatkan lagi pendidikan kita ini. Ini biasanya mutu dan pemerataan pendidikan ini biasanya tugas pemerintah. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini semuanya bisa bersekolah? Makanya dibuatlah sekolah gratis 3 tahun, ya. Yang di negeri SD gratis, SMP gratis, SMA gratis. Nih. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial. Ayo sadar. Saya melakukan. Kalau nggak bisa kok gapai, jangan melakukan hal-hal yang menyimpang. Kalau memang tidak bisa digapai, stop. Jangan. Ya, silakan. Mana lagi? Jangan lama ya. Yang ketiga, mendapat menyediakan lapangan kerja yang banyak. Ini juga pemerintah. Bu, saya bisa mau menciptakan kerja, bisa. Silakan kau buka usaha sendiri, kau bosnya dan pekerjakan kawan-kawan yang lain. Contohnya, kamu punya tanah sawit 10 hektar. Kamu pekerjanya, kau rekrut kawan-kawan yang ingin bekerja denganmu. Ayo kawan, bekerja. Apa kerjaannya? Mendolos. Maka engkau jadi bosnya, engkau sudah menciptakan lapangan pekerjaan, dan engkau sudah masuk dalam mengatasi masalah sosial. Ini sudah dapat mensosialisasikan norma atau norma sosial dan nilai-nilai sosial. Kemarin apa norma? Tolong disampaikan atau mensosialisasikan aturan itu. Aturan apa? Contohnya, kelompok kita, kelompok masyarakat kelas 11 IPS 1 punya aturan. Apa aturannya? Datang jam 7, 45, pulang
dibuat untuk dijalankan, dipatuhi. Norma-norma yang ada ini jangan kau lepas begitu aja anakku. Kau tegakkan lagi ke masyarakatmu. Hei kawan-kawan, kita buat kebudayaan, jangan kebudayaannya ke arah negatif. Silakan kebudayaannya ke arah positif. Yang kebudayaan yang arah negatif, yang membuang sampah di laci, tolong diambil sampahnya dibuang ke tong sampah. Kita kan sudah dikasih tong sampah yang dimana tempat tong itu khusus untuk membuang sampah, di situ buang. Ya, kepala desa ya. Ya, Bu. Paham ya? Kemudian memberikan sanksi sosial yang tegas bagi yang melanggar. Setelah kau sosialisasikan, sudah, kau peringatkan, sudah, tidak mau juga, silakan dikasih sanksi. Apa sanksinya? Katakan, si Satria sudah disampaikan, Satria, jangan kau buang sampah di laci Satria, tapi masih dibuangnya. Apa kira-kira sanksi yang tepat untuk si Satria ini? Apa sanksi yang tepat untuk si Satria? SPO. Oma. Dikasih dulu peringatan, tidak mau. Enakku, jangan buang. Kawan, jangan dibuang di situ lagi ya. Coba dikasih sanksi dia. Apa sanksinya? Jangan masuk situ. Enggak lah. Sanksinya suruh si Satria memungut sampah 1 hari 100 biji mungkin. 100 biji. Besok begitu lagi dia dikasih sanksi yang lebih berat. Yang mana sanksi ini untuk membuat si Satria ini jerah, nggak mau dia lagi membuang sampah di laci. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin membagi LKBD atau lembar kerja peserta didik. Silakan ketua kelompok maju ke depan mengambil LKPD. Apa caranya? Silakan dibuka dulu di situ. Silakan yang dimana kau akan mendiskusikan berbagai permasalahan yang sudah ada. Ini ada beberapa permasalahan. 1, kemiskinan, kenakalan remaja, kejahatan dan korupsi. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kamu selesaikan dengan cara berkelompok. Kenapa saya membagi kamu dalam beberapa kelompok? Apa tujuannya supaya berkelompok? Untuk dapat memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Ya, Surya Fajri. Pertanyaannya 1, bagaimana tanggapan kelompok Anda terhadap permasalahan tersebut? Dan ada 5 pertanyaan yang kau baca sendiri dan dijawab di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Bu, nggak muat Bu, boleh kembali. Ya, hasil diskusimu nanti akan kalian diskusikan di depan kelas. Kan kalian diskusikan di depan kelas atau kalian bacakan di depan kelas, dan kawan-kawan yang lain akan menanggapi atau boleh bertanya. Kira-kira paham tentang tugasnya? Paham? Ya, tapi anakku, sebelum kau mengerjakan tugasmu, kayaknya udah merenggut kali, asik dari tadi. Oke, dengarkan saya baik-baik. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan dulu, ice breakingnya ini gampang kok. Ice breakingnya tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Ibu contohkan ya. Perhatikan saya.
kasih waktu kalian 20 menit, 15 menit boleh? Boleh ya? Kita tahu menawar ya? Boleh ya? Silakan dikerjakan. Saya ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya.
Silakan dikerjakan aku. Silakan dikerjakan. Yang nggak paham, tanyakan. Tidak paham, sekarang sudah selesai. Karena ini juga udah mulai paham ini. Tidak paham. Iya.
Suaranya sudah. Kalau sudah selesai kelompok 1, kelompok 2 sudah, kelompok 3. Nah, kamu keluar mana? Silakan kelompok 1 berdiri ke depan atau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyeknya tersebut. Dan bagi kelompok 1 dan 2 silakan mendengarkan hasil presentasi kawan. Silakan
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan saya Santri, saya Lalu saya Benci. Siang. kami akan memberi jawaban dari tanggapan tentang ada 4 dalam gambar tersebut. Jawaban kami dari gambar pertama adalah bagaimana tanggapan kelompok Anda terhadap permasalahan sosial tersebut? 1. Tanggapan kelompok kami, kemiskinan terjadi karena kesenjangan ekonomi, dan menurut kelompok kami, kenakalan remaja terjadi karena kurangnya perhatian kedua orang tuanya, dan yang ketiga, menurut kelompok kami, kesejahteraan terjadi karena adanya dendam pribadi atau amarah yang tidak bisa terkondisikan. Menurut kelompok kami, korupsi terjadi karena peratusan para pejabat-pejabat. Dan yang kedua, jelaskan menurut kelompok Anda mengapa permasalahan sosial tersebut terjadi. Karena kurangnya perhatian dari pemerintah setempat, karena kurangnya perhatian keluarga, terjadi korupsi karena menyimpang, narkotika terjadi karena mungkin mereka merasa narkotika itu bagus dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda dan rekan-rekan menjadi pemegang kebijakan, langkah apa saja yang akan dilakukan dalam pemecahan masalah tersebut? Kami akan menyelesaikan masalah tersebut dan kami akan bertanya kepada kepala desa yang ada di dalam desa tersebut bagaimana cara penyelesaian masalah. Mungkin dengan terjadinya kemiskinan, kami akan memberi 1 beras sembako atau memberi perhatian kepada anak-anak yang sedang merasa dirinya
meluaskan lapangan kerja, kami akan menghilangkan perbedaan antara kaya dan miskin dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada kelompok lain ingin bertanya? Jika tidak ada, akan kami tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Sudah, tadi kita sudah membahas tentang apa itu permasalahan sosial yang ada di masyarakat, apa itu permasalahan sosial yang ada di lingkungan kita ya. Sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Silakan, Mak. Jadi dari pembelajaran ini kita dapat mengetahui banyaknya permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat yang berdampak tentunya kenakalan remaja, mencuri, korupsi, dan menyimpang. Cara mengatasinya dapat meningkatkan mutu dan kewirausahaan pendidikan, meningkatkan kesadaran sosial, dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan sanksi sosial. Ya, kasih aplaus dulu untuk kami. Kesimpulan yang saya dapat adalah ternyata bukan hanya buang sampah sembarangan yang menjadi masalah. Ada juga beberapa masalah lainnya seperti tawuran, anak yang seharusnya belajar tapi mereka harus menjadi pengambil jalanan. Masalah sosial juga bisa timbul karena adanya perbedaan atau kesenjangan. Kemiskinan juga termasuk dalam masalah sosial dan ada juga pengangguran. Pengangguran terjadi karena jumlah penduduk yang meningkat, tetapi juga lapangan kerja yang masih terbatas. Dan dampak yang ditimbulkan oleh masalah sosial juga ada, yaitu meningkatnya kriminalitas, adanya perpecahan kelompok, munculnya perilaku menyimpang, meningkatnya pengangguran. Dan cara-cara mengatasinya ialah meningkatkan mutu sekolah tinggi, meningkatkan kesadaran sosial, menyediakan lapangan kerja yang banyak, mensosialisasikan norma sosial dan nilai-nilai sosial, dan banyak lagi cara positif untuk mengatasi masalah sosial. Terima kasih Sita. Sudah, silakan kasih aplaus dulu untuk kami. Sepertinya kesimpulan yang diberikan oleh dua orang teman kita ini sudah merangkum semuanya ya. Mulai dari apa itu permasalahan sosial, yaitu permasalahan ini adanya ketidaksesuaian antara beberapa kelompok di dalam masyarakat. Ada juga beberapa, apalagi tadi dampaknya, bagaimana cara mengatasinya, apa dampaknya yang terjadi dan lain sebagainya. Baik, habis ini tadi saya ada membagikan sticky note sama kalian. Silakan kalian tuliskan bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini. Silakan ditulis dan kita tempel ke depan nanti. Bu, boleh nggak inisial nama aja? Boleh. Bu, boleh nggak nggak usah pakai nama? Boleh. Yang penting kau tulis. Apa yang ditulis tadi? Bagaimana perasaanmu? Perasaan yang kau rasakan pada saat ini tentang pembelajaran hari ini. Silakan. Silakan ditulis. Perasaan saudara itu senang. Satu orang satu ya. Satu orang satu. Cukup. Atau ini ada lagi. Cukup. Kalau nggak cukup ini ada lagi. Silakan. Kasih ke kawan. Bagikan ke kawan.
Nggak usah tentang kesenjangan ekonomi, kesenjangan permasalahan yang ada di sekitarmu boleh, kesenjangan ekonomi boleh, yang atas nama kesenjangan silakan kau cari dari internet boleh, dari apa lagi? YouTube boleh, dari buku boleh, dari mana boleh, makin boleh itu. Intinya silakan kau cari tentang kesenjangan sosial yang ada di masyarakat, kesenjangan sosialnya, kesenjangan ekonominya, kesenjangan apa lagi? Politiknya dan lain sebagainya. Paham ya untuk tugas minggu depan? Tentang permasalahan ekonomi. Kalau tadi sudah Ibu jelaskan, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, supaya kita tutup. Tidak ada? Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baik kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Amin. Selesai. Silakan. Siap. Cepat salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali. Silakan disusun kembali mejanya dan bangkunya bagaimana semestinya. Ya, Bu. Terima kasih ya. Ya, Bu.